Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik pengambilan sampel, yaitu simple random sampling. Nah, di sini kita akan jelaskan dari mulai pengertiannya, kemudian syarat-syaratnya, juga kelemahan-kelebihan dan prosedur melakukan simple random sampling. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan, atau saya akan menjelaskan salah satu teknik pengambilan sampel, yaitu simple random sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Nah, simple random sampling ini termasuk kepada teknik pengambilan sampel probability sampling. Jadi semua anggota populasi mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sampel. Nah, salah satu teknik probability sampling itu adalah simple random sampling. Nah, salah satu syarat untuk dilakukan simple random sampling yaitu populasi harus bersifat homogen atau sama, ya, sifat karakteristik relatif sama satu sama lain, baru kita bisa menggunakan teknik random sampling. Misalnya populasi kita adalah mahasiswa di satu kota itu. Nah, itu dia mempunyai karakteristik atau sifat yang relatif sama. Jadi bisa menggunakan simple random sampling. Kita tidak memperhatikan strata tertentu di dalam populasinya. Yang jelas, ketika memang populasi kita bersifat homogen, sifat dan karakteristik relatif sama, maka kita bisa menggunakan simple random sampling. Nah, kelebihan simple random sampling adalah ini cukup mudah dilakukan, ya, relatif mudah dilakukan, namun ada beberapa kekurangan di dalam teknik ini. Yang pertama, kita butuh daftar anggota populasi, ya, kita butuh daftar anggota populasi untuk kita acak dan ambil sampel, atau istilahnya adalah sampling frame. Kita harus punya sampling frame-nya, ya. Itu kekurangannya. Kemudian relatif lama, ya, karena kita akan acak, ambil. Kalau misalnya tidak bisa dihubungi atau tidak bisa ditemukan sampelnya, kita acak lagi, ambil lagi, terus seperti itu, ya. Ini cukup relatif lama, sehingga ya memakan biaya yang lumayan juga, ya. Kalau misalnya kita harus kunjungin satu-satu sampelnya, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya berupa materi. Kalau misalnya sampelnya tidak terlalu besar, mungkin tuh akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah dilakukan. Nah, itu beberapa kekurangannya. Nah, lantas prosedurnya seperti apa dalam melakukan teknik simple random sampling ini? Prosedur yang pertama, ya, karena memang kita ini butuh sebuah daftar anggota populasi, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membuat sebuah sampling frame, ya. Frame-nya tuh seperti apa, ya? Ada daftar anggota populasi, kemudian kita buatkan sampling frame-nya bagaimana. Lalu yang kedua, ya, setelah kita punya daftar populasi, kita tetapkan jumlah sampel, ya. Jadi menghitung jumlah sampel ini kan ada beberapa teknik, ya, mulai dari pakai rumus Slovin, Isaac and Meckel, gitu, ya. Ini banyak, ya, Lemshow. Nah, kita tentukan jumlah sampelnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau sudah kita mendapatkan angka, kemudian tentukan alat untuk pemilihan sampel, ya. Kita random tuh, melakukan randomnya itu bagaimana, dengan apa, gitu, ya. Nanti di video berikut saya akan contohkan melakukan random sampling dengan menggunakan Excel. Selanjutnya pilih sampel. Nah, itu adalah prosedurnya, mulai dari susun sebuah sampling frame,
tetapkan jumlah sampel, kemudian tentukan alat untuk merandomnya itu ya, pemilihan sampelnya pakai alat apa, lalu kita pilih sampel. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana memilih sampel dengan random sampling menggunakan Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.